Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu dalam sebuah pertemuan pembelajaran walau dalam posisi atau kondisi pandemi COVID-19. Baik seluruh siswa SMA Negeri 2 Madiun khususnya Fisika kelas 12.6, 12.7, dan 12.8 untuk tahun ajaran 2020-2021. Kebetulan ini fisika yang akan menyampaikan untuk kelas 12 IPA 6, 7, 8 adalah saya. Baik, untuk menyingkat karena ini pada saat pembelajaran era new normal yang alokasi waktu yang normal sebenarnya adalah yang sebelah kiri ini, dan untuk new normal menjadi sebelah kanan. Ya, baik itu sekedar pengetahuan. Baik untuk semester satu atau semester ganjil ini, maaf, semester ganjil ini ada menurut pemetaan kami di sini nanti ada eh, berapa KD ini ya? 31 sampai 36. Berarti ada 6 KD. Dengan materi pokok itu yang saya blok kuning ini yaitu listrik searah DC, kemudian listrik statis, medan magnetik, induksi elektromagnetik, rangkaian arus bolak-balik atau AC, kemudian radiasi elektromagnetik, dan untuk penutup semester adalah teori relativitas khusus. Ini menurut pemetaan yang kami lakukan karena nanti di semester 2 atau semester genapnya nanti biar ada hanya 3 ini kompetensi dasarnya, sehingga karena waktu singkat yang semester 3 itu maaf semester genap itu eh, bisa dimanfaatkan untuk pemantapan yang lainnya. Baik, jadi untuk semester ini tolong diperhatikan ada 6 ya, 6 KD. Dan nanti kita usahakan ada 2 kali penilaian. Setiap kali penilaian menyangkut KD-KD ini yang di atasnya ini. Ya, baik. Untuk menyingkat karena ini pembelajaran sistem singkat daring jarak jauh dengan separuh separuh waktu yang ter apa terpotong sehingga kita harus ringkas demikian praktis mungkin ya. Baik, untuk yang pertama itu nanti bisa kita lihat mengenai rangkaian listrik searah itu. Untuk yang pertama nanti saya fokuskan pada ini aja dulu. Ya ini eh, pada materi atau indikator materi yang ini. Ya, ingat apa ini dua ya. Kita lihat dua ini aja dulu, yaitu eh, menganalisis, maaf, mengukur arus dan tegangan dengan alat ukur listrik. Kemudian menganalisis hukum Ohm yang kedua. Yang pertama dan yang kedua ini nanti eh, secara apa maraton ya kita sampaikan aja nanti terkait dengan pertama rangkaian arus searah DC dulu, yaitu yaitu mengukur arus dan tegangan dengan alat ukur listrik. Ya, yang ini. Baik, atau dalam pokok bahasan atau materi secara lengkap itu terangkum dalam rangkaian arus searah atau DC ini. Baik, di awal pembelajaran kami sengaja memberi label di sini hari, tanggal, Rabu 15 Juli 2020, KD atau materi 3.1 rangkaian arus listrik pertemuan ke-1. Ya, ini sebagai identitas saja untuk memudahkan kalian dalam rangka menyusun portofolio nanti. Baik, oke, kita masuk aja langsung tanpa persepsi dan lain sebagainya, mengingat waktu yang begitu singkat ya. Yang pertama yaitu pengukuran arus dan tegangan. Oh, langsung kami gambarkan karena mengingat kalian juga sudah mengawali pembelajaran di kelas mungkin di SMP ya, di kelas SMP itu, kemudian di kelas 10 dan 11, bagaimana cara mengukur arus dan tegangan.
Baik, ini dari gambar yang pertama, ya. Ini yang pertama ini adalah, perhatikan ini sumber tegangan, lalu ini dalam sebuah rangkaian, ini ada lampu, kemudian di sini ada alat ukurnya. Alat ukurnya kalau di sini adalah tegangan. Dan ini keterangannya, perhatikan, alat ukur dirangkai secara paralel dengan komponen yang diukur. Ini untuk mengukur seperti ini. Yang diukur itu sebenarnya apa? Arus atau tegangan? Ya, perhatikan, lihat kalau dirangkai secara paralel ini, itu dikatakan sebagai pengukuran tegangan. Ya, yang diukur itu adalah tegangan. Ya, jadi sini saya kasih label tegangan, ya, voltmeter ini, ya, voltmeter. Dan ini kalau dibuat gambar secara rangkaian, secara sederhana, misalnya ini ya, saya buat ini katakanlah minus, plus, ini sumber tegangannya, ya, bengkong, ya, ini adalah hambatannya, ini, ya, ini berarti V, dan ini R lampunya. Pengukuran tegangan itu diukur atau dirangkai dengan paralel. Nah, ini alat ukurnya saya gambarkan di sini. Jadi V dirangkai secara paralel. Ya, inilah pengukuran tegangan. Ya, cara mengukur tegangan. Dengan hasilnya nanti otomatis adalah volt satuannya. Ya, ini. Ya, itu yang pertama. Jadi pengukuran tegangan, alatnya itu dirangkai secara ini, ya, paralel. Dirangkai secara paralel untuk tegangan. Kemudian bagaimana untuk mengukur arus? Untuk arus, lihat gambarnya. Ini lampunya, ini sumber tegangannya, ini alat ukurnya yang di sebelah sini. Beda dengan yang tadi. Nah, ini sambungannya, perhatikan. Nah, sambungan yang bawah ini digunakan untuk mengukur arus. Kalau kita buat kalimat di sini, berarti alat ukur dirangkai secara seri dengan komponen yang diukur. Nah, ini. Jadi, pengukuran ini secara seri ya. Kalau yang atas ini secara paralel namanya. Kalau yang di sini secara seri menurut gambar ini. Lihat. Ya. Pengukuran yang semacam ini juga bisa saya gambarkan secara sederhana. Ini tadi adalah apa ya? Tegangannya. Nah, ini tegangannya. Misalnya ini saya buat plus minusnya begitu. Nah, ini adalah komponen hambatan lampunya. Maka untuk mengukur arus ini di sini dirangkai secara seri. Nah, di sini ini adalah ampere meternya. Ini tegangannya, ini hambatannya, ini arusnya. Nah, katakanlah begini arusnya. Ya, kalau yang ini, ini arusnya juga ada di sini. Ya, baik, itu kalau sebuah pengukuran dengan menggunakan alat ukur dan digunakan untuk mengukur tegangan, arus sebuah rangkaian tertutup. Jadi, saya ulangi sekali, untuk yang pertama pengukuran tegangan, alat ukur dirangkai secara paralel. Kalau pengukuran arus, alat ukur dirangkai secara seri, seperti ini. Ya, baik, itu caranya mengukur. Nah, sekarang bagaimana cara membaca alat ukurnya? Dalam pengukuran itu, setiap alat ukur memiliki skala. Baik di dalam alat ukur, skalanya itu biasanya di dalam istilah fisika di sini dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama ini perhatikan. Ini adalah skala yang ditunjuk oleh jarum.
Ya, ini nanti kalau jarumnya bergerak, katakanlah misalnya jarumnya itu beralih ke sini, nanti pada saat pengukuran, berarti yang ditunjuk jarum adalah skala ini. Ya. Kemudian ini adalah skala maksimum dari alat ukur itu. Contoh ini 0, 1, 2, 3, berarti maksimumnya 3 ini nanti. Kemudian yang bawah ini adalah batas ukur. Ya, di sini keterangannya perhatikan batas ukur. Jadi ada 3 variabel. Yang pertama adalah jarum, skala yang ditunjuk oleh jarum, kemudian skala maksimum, dan batas ukur. Lalu, di dalam pengukuran sebuah rangkaian nanti untuk mendapatkan hasilnya, katakanlah hasil pengukuran ya. Kalau saya ketik di sini hasil pengukurannya, katakanlah saya pakai HP ya, hasil pengukuran. Itu sama dengan ada kaitannya variabel-variabel ini. Bagaimana? Mungkin ada yang sudah mencoba ini atau sudah tahu karena mungkin sudah baca atau di SMP sudah dikenakannya. Yang pertama kita perhatikan berapa dulu jarum penunjuknya. Jadi skala JP-nya berapa. Kalau setelah tahu skala JP, kemudian dikalikan dengan eh, ini batas ukur ya. Batas ukur dikalikan batas ukur atau BU. Ya, ini kemudian nanti dibagi dengan eh, yang bawah ini. Ya, dibagi dengan ini apa? Yang bawah ini batas ukur. Oh, maaf, skala maksimum dibagi dengan skala maksimumnya. Berarti SM. Ya. Ya, jadi rumusnya adalah ini pembaginya kok elek ya. Saya hapus dulu. Oh, ini saya ganti dengan garis saja biar lurus. Ya. Ya, ini jadi hmm, eh, hasil dari pengukuran itu menurut persamaan ini adalah eh, hasil pengukuran sama dengan bisa kita lihat persamaan ini yaitu JP, skala jarum penunjuk dikalikan batas ukur dibagi skala maksimum. Ya, ini perhatikan. Sekali lagi, hasil pengukuran adalah skala jarum penunjuk dikalikan batas ukur yang bawah ini dibagi skala maksimum. Oke, sebagai contoh dulu, dalam sebuah pengukuran perhatikan kalau di gambar ini kelihatan nggak ya? Eh, kalau saya perbesar dulu, ini kelihatan nggak ya? Ini coba saya perbesar. Iya, ini kalau dalam sebuah pengukuran misalnya ini hasilnya dari skalanya. Ya, perhatikan di sini ada beberapa variabel tadi kita terapkan di bawah ini. Ingat 3 tadi ya variabelnya ini. Ini akan kita terapkan di sini. Kita lihat ada yang ini dulu ya, yang atas dulu. Skala yang ditunjuk ini adalah ini JP-nya. Ya, ini saya beri tanda. Berarti JP-nya ini saya kasih tanda JP segitiga. Kemudian batas ukurnya ini enggak di bawah, dituliskan di samping ini karena yang dipakai kabel adalah ini. Ya. Lalu skala maksimumnya adalah yang samping ini. Nah, perhatikan di situ. Ingat tadi hasil pengukurannya, ya, hasil pengukuran itu sama dengan saya perbesarkan eh, skala jarum penunjuknya. Ya, ini JP, jarum penunjuk JP dikalikan batas ukur dibagi eh, skala maksimum SM, ya. Atau di sini segitiga
dikalikan segi 4. Oh, maaf, segi 4 ini ya. Gambar saya itu segi 4. Nah, begini dibagi lingkaran. Oke, segitiga kali segi 4 dibagi lingkaran. Apa itu segitiga? Segitiga yang pertama adalah skala yang ditunjuk jarum. Segi 4 adalah skala batas ukur, kemudian batas ukur dari alat itu, ya, kemudian dibagi dengan lingkarannya. Lingkarannya adalah skala maksimum. Ini adalah hasil dari pengukuran. Ya, ini kita masukkan saja berapa ini? Oke, ini ada dua skala. Boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Kita cek dulu pakai yang atas 40 kali 100 ya. Oke, batas ukurnya 100 dibagi skala maksimumnya. Kalau tadi pakai yang atas berarti 50. Hasilnya adalah berapa ini? 4 dibagi 5. 40 dikalikan 100 berarti 4000 dibagi dengan 50. Ya, hasilnya adalah 8 ya, 80. Ya, perhatikan di situ. Kalau ini di sini tertulis miliampere, ya berarti kita pakai miliampere. Di batas ukur itu tertulis. Ya. Ini kalau pakai yang atas, coba kalau pakai yang bawah. Kalau yang bawah tadi berarti atau hasil pengukurannya sama dengan ini 80 ya. Kalau pakai skala yang bawah ini 80 dengan 100 berarti kan 80 itu jarum penunjuknya dikali batas ukurnya 100 dibagi skala maksimumnya kalau yang bawah 100. Nah, hasilnya sama ya, 80. Nah, tetap sama, miliampere. Jadi boleh pakai atas atau bawah, terserah. Ya, ini ingat CP kali BU per SM. Jarum penunjuk kali batas ukur dibagi dengan skala maksimal. Ini contoh pengukurannya. Oke, kalau kita lihat lagi untuk contoh yang bawahnya. Ini kita lihat contoh yang bawahnya ya. Ini kita lihat contoh yang bawahnya. Ini apa kita hapus ya? Nggak usah ya? Ya nggak usah. Kalau nggak usah saya naikkan sedikit ya biar nanti ini saya kecilkan dikit aja. Ini terlalu besar ya. Saya kecilkan biar tempatnya cukup. Oke, karena ini sudah kita bahas tadi. Sekarang kita ganti yang bawahnya ini. Yang bawahnya ini. Contoh yang kedua. Ya, oke. Coba secara apa? Sederhana tadi berdasarkan pengetahuan yang tadi. Berarti kalau kita suruh menghitung berapa ya? Ya kita hitung aja. Hasil pengukuran sama dengan JP 60 dikali batas ukur. Batas ukur yang dipakai adalah ini. Berapa? 200. Dibagi skala maksimumnya 100. Ini skala maksimumnya yang ini. Berarti berapa? 200 bagi 100 itu 2 kali 6 berarti 120 ampere. Oh maaf, miliampere ini. Yang dipakai adalah miliampere karena di sini batas ukurnya mili. Ini menunjukkan ampere meter aja. Ya, jadi hasil pengukuran itu adalah nah ini. Karena ini hanya satu skala berarti tetap itu. Baik, dari beberapa contoh ini coba nanti ini yang ketiga ini. Ini yang ketiga. Coba bisa nggak ya? Mana jarum penunjuknya 10 ya.
Terus skala maksimumnya berapa ini? 25. Ya, saya perbesar. Nah, ini 25, ini 10, ini 5. Berapa hasil pengukurannya? Ya, bisa dibaca atau bisa dihitung ya. Nanti coba sebagai gambaran hitunglah di rumah. Ini eh, bisa dianggap sebuah latihan ya, nggak usah gini aja. Hasil pengukurannya berapa? Ya, bisa dibuat untuk latihan aja. Ya, ini baik, itulah cara mengukur sebuah tegangan dan arus, kemudian cara membaca alat ukurnya. Eh, Berikutnya, berarti kita sudah bicara nomor satu, yaitu mengukur arus tegangan dengan alat ukur listrik. Alat ukurnya namanya apa? Kalau tegangan adalah voltmeter, kalau arus namanya ampermeter. Arus dan tegangan alatnya bisa dikumpulkan jadi satu yang multifungsi begitu, bisa mengukur arus dan tegangan, namanya adalah basic meter yang ada di lab kita itu yang sering kita pakai itu ya sebagai gambaran. Oke, berarti itulah yang indikator pertama, mengukur arus dan tegangan dengan alat ukur. Sebagai rangkuman, tegangan diukur dengan menggunakan alat dirangkai secara paralel, dan kalau arus dirangkai secara seri, seperti gambar. Cara membaca alat ukur, hasil pengukuran adalah jarum penunjuk dikalikan batas ukur dibagi skala maksimum. Oke, contoh-contoh pengukuran sudah lebih dari cukup, ini bisa dicoba ini nanti. Baik, itu indikator yang pertama, bisa dilatih nanti ya. eh Hemat waktu aja. Nanti kalau ini sebagai perkenalan menuju sebenarnya ini gabungan dari ini ya. Sebelum ke ini ada hukum Ohm. Tadi di sini eh, harus didahului dengan hukum Ohm sebenarnya yang ini menganalisis hukum Ohm. Saya yakin ini di SMP sudah. Ini sebagai cooling down atau mengingatkan kembali saja rangkaian seri dan paralel. Ingat, hukum Ohm itu sebenarnya sangat sederhana kemarin ya. Di SMP ini sudah, jangan sampai lupa. Ini sebagai penunjang, berarti kalian tinggal mengulang. Ingat hukum Ohm, yaitu ada dalam sebuah rangkaian, berarti nanti ini ada ada R, ini ada tegangan, dan di sini nanti mengalir arus, ya I. Nah, jadi ada variabelnya itu, V, I, R. Bagaimana hukum Ohm itu? Ya, V sama dengan I kali R. Ya, inilah hukum Ohm. Ya, V tegangan, I adalah arus, R adalah hambatan. Nanti di lain kesempatan kita coba menganalisisnya bagaimana hukum Ohm dengan menggunakan simulasi percobaan. Nanti ada aplikasinya, saya janji saya tampilkan baik supaya kita tetap ada raitannya dengan rangkaian yang pernah kita pelajari di SMP dulu tentang seri dan paralel. Mengingatkan kembali, mengawali di sini seri paralel itu bagaimana? Ingat gambarnya di sini, perhatikan. Untuk seri, rangkaian seri 1, 2, 3. Ini berarti ada R1, R2, R3 seperti gambar di sebelahnya. Seri itu bergandengan tangan, ya. Jadi, lalu bagaimana menghitung totalnya? Nah, ini mengingat kembali, nggak usah saya jelaskan, di SMP sudah. R totalnya adalah R1 plus R2 plus R3 dan seterusnya kalau lebih dari 3 atau 4. Tinggal jumlahkan saja. Kemudian kalau paralel. Kalau paralel, hambatan penggantinya, ini kalau digambar secara rangkaian seperti ini. Ini misalnya gambar ininya saya tambah ya. Ya, ini gambar tegangannya. Eh, Kemudian di sini berarti ya sama begini. Ya, ini berarti V-nya. V ini juga V tegangannya.
Ya, R-nya ini R1, R2, R3 dan seterusnya ya, gambar di sampingnya ini R2, R2, R1 dan kalau lebih dari 3, 4 dan seterusnya tinggal ini aja, sama aja. Ini tegangannya. Untuk penggantinya untuk rangkaian paralel, paralel itu apa ini? Disusun rangkulan ya begitu rangkulan kalau ini tadi gandengan tangan ini rangkulan paralel. R totalnya gimana? 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya atau 1/N kalau lebih dari berapa ini? 3, 4 jadi 1/N. Ingat seri R totalnya adalah R1 plus R2 plus R3 dan seterusnya paralel 1/R total. Oh ini harus 1/R total ini. Maaf ini ada kekeliruan. Ini saya tambah ya. Nah, 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Ingat ini. Ya, atau saya tulis kembali. Di sini R seri sama dengan R1 plus R2 dan seterusnya ya. Cukup 2 aja. Kemudian 1/R seri itu sama dengan 1/R1 plus 1/R2 dan seterusnya nanti kalau lebih dari 2 ini tinggal titik-titik saja ya begitu ya inilah rangkaian seri dan paralel. Selain ada seri paralel ada yang ketiga yaitu yang ketiga ini namanya adalah rangkaian jembatan. Ya, rangkaian jembatan susunannya seperti jembatan yang namanya jembatan ya. Lalu bagaimana di dalam rangkaian jembatan? Ketika rangkaian jembatan itu disusun seperti ini, bisa dikatakan rangkaian jembatan apabila perhatikan ini silang ya, nilai silangnya. Kalau saya buat nilai silangnya, ingat di situ eh, silang yang ininya ya, besaran 13. Silang ini. Perhatikan silangnya. Kalau R1 kali R3 itu sama dengan R2 dikalikan R3. Oh maaf, R4. R1 dengan R4 ini. Oh ya, keliru ini. Ini R1 dengan R4. R1 kalikan ini R1 kalikan R4 ya. R2 dikalikan R3 ya. Ketika ini sama, berarti dinamakan dengan rangkaian jembatan. Apa ciri khasnya? Yang di tengah ini menjadi tidak berfungsi atau arusnya 0. Ya. Jadi I5 itu sama dengan 0 ya. Kalau 0 berarti ya hambatannya nggak berfungsi. Ya, kita cek aja ini. Kalau ini 4 kali 3 ya silangnya apakah sama dengan 6 kali 2? Nah, ya ini sama ya, 12. Juga ini juga 12 yang 11 ini. Berarti ini adalah merupakan rangkaian jembatan. Ya, ini adalah jembatan. Sehingga kalau jembatan nanti yang di tengah tidak ada. Jadi seolah-olah itu hambatannya tinggal gini aja jadinya. Ya, ini ya. Kalau begini ini menjadi R1 R2. Ini R1, ini R2, ini R3, di sini R4 ya. Kalau sudah begini mudah berarti yang atas ini R1 R2 itu adalah seri, kemudian diparalel dengan R2 dan
R4. Begitu sebagai pengenalan ya. Baik, untuk pertemuan pertama saya rasa cukup ya. Nanti lebih lanjut di rumah dibaca atau di apa? Dicari-cari referensi yang lain dan kalau mau baca buku-buku ya banyak sekali. Ini mudah-mudahan sudah cukup panas untuk mengawali pertemuan fisika pada pertemuan pertama ini. Nanti coba eh, sebagai apa pekerjaan rumahnya, PR-nya apa? Cukup cukup mengucapkan aja. Coba buatlah sebuah apa ini rumusan. Misalnya hasil pengukuran adalah jarum penunjuk dikalikan batas ukur dibagi skala maksimum. Diucapkan saja. Kemudian ini pengganti rangkaian seri adalah R1 tambah R2, R3 dan seterusnya. Pengganti rangkaian seri paralel seper R total sama dengan seper R1 tambah seper R2 seper R3. Rangkaian jembatan jika R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3 maka I yang di tengah sama dengan 0 atau I5 sama dengan 0. Ya itu sehingga dengan cukup mengucapkan apa yang terlihat di gambar ini kalian pasti memahami sebenarnya apa yang terkandung kompetensi di dalam pembelajaran ini ya. Gitu. Sementara cukup nanti bisa diulang-ulang lagi, bisa dilihat-lihat kembali, bisa dibaca-baca referensinya ya. Selamat belajar, semoga ini sebagai pembuka, pengawal, eh, jangan malas ya, tetap belajar walaupun suasana pandemi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.